Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali dengan sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa syuhada'i wa shalihin jamil malaikatil muqarrabin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضر جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا نخص لروح حسين دهلنا وسوري وفرعهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan di ayat yang 19 ya dan seterusnya sampai ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat ila tayri fawqahum, kepada burung-burung yang terbang di atas mereka. Ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun, yang burung-burung tadi mengembangkan sayapnya, wa yaqbidun, dan menggulung. Jadi Anda kalau lihat burung terbang itu kan kadang mengembang, kadang mengingkup, kadang mengembang, kadang mengingkup ya. Itu kita diminta melihat itu. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Tidakkah mereka melihat kepada burung-burung yang terbang di atas mereka? Saffatin, yang mengembangkan sayapnya, wa yaqbidun, dan menggulung sayapnya. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan mereka, burung-burung tadi, untuk tidak jatuh illa rahman, kecuali Allah, zat yang maha rahmat. Innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya Allah itu sangat tahu, maha melihat terhadap segala sesuatu. Jadi ini objek tatapan kita, renungan kita, objek renungan kita oleh Allah diminta untuk melihat kepada burung yang terbang. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman.
Apakah sesembahan ini yang akan menjadi tentara, jundun, yang surukum, yang akan membela min dunir rahman, selain Allah. Jadi kalau kita di dunia ini sempat menuhankan ketaatan kita ini bukan kepada Allah, tapi kita tunduk kepada selain Allah. Yes, apapun lah. Apakah itu nafsu kita, ataukah mungkin barang-barang material yang terlihat. Amman hadalladzi huwa jundun lakum. Apakah yang dijadikan panutan tadi, itu dia yang nanti akan menjadi jundun, junudun, tentara. Jundun lakum, yang surukum, yang akan menolongmu. Min dunir rahman, selain Allah. Ini dua ayat ini menarik sekali. Allah menyebut dirinya itu dengan sifat Asmaul Husnanya adalah Ar-Rahman. Ini juga mengesankan makna bahwa dominasi sifat Allah itu adalah Ar-Rahman. Dominasi sifat Allah itu adalah Rahman. Ketika di ayat sebelumnya itu kita melihat bagaimana burung yang tidak terbang, yang tidak jatuh ketika terbang itu. Itu juga bagian dari rahmannya Allah. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahannya, menahan burung tadi supaya tidak jatuh, illa rahman. Kecuali karena di situ ada sifat rahmannya Allah. Begitu juga ketika burung buatan, pesawat misalnya. Renungan kita itu ketika kita melihat pesawat atau kita naik pesawat ya. Kemudian pesawat itu terbang dengan selamat. Kita juga bisa katakan ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang menahannya. Menahan pesawat tadi untuk tidak jatuh. Illar rahman, kecuali karena di situ ada rahmannya Allah. Jadi kita masih selamat dalam perjalanan pesawat. Atau apapun lah. Di ayat saat sebelumnya itu eh, apa itu yang fa'aghraqnahum itu yang Yasin ya. Apa itu bunyinya itu lupa saya. Saya kalau udah ingat-ingat penggalan surat itu susah kali. Jadi perjalanan kita selamat, baik lewat perjalanan darat, laut, udara, ya tadi ma yumsikuhunna illar rahman. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Apakah sesembahan ini yang memberimu rizki ketika kalau Allah menahan rizkinya? Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Apakah dia yang kamu sembah, yang kamu agung-agungkan itu yang memberikanmu rizki? In amsaka rizqah. Kalau Allah menahan rezekinya. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat lain yang begitu itu. Misalnya, kalau Allah menahan mataharinya untuk tidak bersinar, siapa yang akan bisa mendatangkan cahaya? Misalnya di surah apa itu? Al-Hajj apa itu ya? Apa itu? Sarmatan la yaumil qiyamah itu. Kok jangan lupa saya bunyinya ayatnya. Mayyatikum bidiya itu. Siapa yang bisa mendatangkan cahaya? Banyak. Jadi ayat-ayat ini banyak sekali yang membawa kita pada perenungan. Bahwa yang terjadi di sekitar kita itu tumbuhnya rerumputan, pohon-pohon yang mendatangkan buah, burung-burung yang terbang tidak jatuh, cahaya yang masih bisa kita lihat, yang dengan cahaya itu kita bisa menyaksikan aneka macam warna, kita bisa berjalan dan seterusnya. Itu tidak terjadi karena semata-mata kebetulan, memang harus ada. Tetapi betul-betul karena itu Rahman dan Rahimnya Allah. Nah ini yang harus kita yakini ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur.
Tetapi mereka bertahan dalam kesombongan dan lari menjauh. Balaju fi utubi wa nufur. Alih-alih mereka bisa memahami, menyadari bahwa itu semuanya dari Allah, mereka justru lari menjauh dan menyombongkan diri, bahasanya begitu. Balaju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi syawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang-orang yang berjalan telungkup pada mukanya lebih mendapat hidayah? Ataukah orang-orang yang berjalan wajar, jalan yang benar dan lempang? Ini juga pertanyaan simbolik ya. Afaman yamshi mukibban ala wajhi. Coba kamu bayangkan bagaimana manusia itu kalau dia berjalan tapi wajahnya tersungkur ke tanah. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Apakah orang yang jalannya nggak jelas tadi, mungkin karena kesombongannya dan sebagainya itu, dia dimetaforakan seperti orang yang berjalan tetapi wajahnya tersungkur ke tanah, terjerembab ke tanah. Apakah itu yang lebih mendapatkan petunjuk? Ahda. Nah, apakah yang lebih mendapatkan hidayah? Amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Atau yang lebih mendapatkan petunjuk itu yang mana? Yang mereka berjalan dengan tegak, berdiri wajar, di jalan yang lurus, lempang? Nah, kira-kira begitu. Jadi mana yang akan dipilih? Apakah orang yang berjalan dengan mukanya terjerembab ke tanah, mukibban ala wajhihi, ahda, lebih mendapatkan petunjuk? Afaman yamshi ala wajhihi, orang yang berjalan brosot dengan mukanya itu lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan yang berjalan wajar dan di jalan yang lempang. Ini metaforik sekali. Oke, kita lihat penjelasannya. Manusia adalah makhluk Allah yang dikaruniai berbagai keunggulan. Yang terpenting adalah akal. Tetapi bila akal telah dikuasai sifat sombong, ditambah fanatisme yang kaku terhadap kebiasaan dan warisan leluhur, maka keunggulan itu tidak memberi banyak guna. Ya, banyak belenggu-belenggu yang bisa menghalangi nurani akal kita ini bisa bekerja maksimal. Antara lain adalah kesombongan kita. Ilmu itu sifatnya turun, ya, turun. Kita mendapatkan ilmu itu kan pasti dari sesuatu yang di atas kita. Nah, kalau kita memposisikan diri di atas, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang yang berilmu itu masih ada yang berilmu. Itu hakikatnya. Maka sebanyak apapun ilmu yang sudah kita kuasai, yang kita pelajari, ketika kita mendengarkan ilmu dari lain, itu pasti ada sesuatu yang guna. Maka sikap kita adalah kita coba buka hati kita, lepaskan kesombongan kita. Jangan sampai ada perasaan bahwa oh kalau hanya itu aku sudah tahu. Ketika kita mengatakan kalau hanya itu aku sudah tahu, kita sedang membuat benteng kebodohan kita sendiri. Itu satu. Yang kedua itu belenggu leluhur kita. Belenggu leluhur itu bisa negatif, bisa positif. Misalnya, aku ini kan cuma bapak ibuku aja nggak bisa baca tulis, misalnya gitu. Itu seakan-akan menurunkan menurunkan motivasi kita tuh. Atau belenggu leluhur yang bersifat positif. Positif maksudnya kalau tadi karena menjadi minder atau menjadi sombong. Misalnya bapak ibunya profesor atau bapak ibunya kiai besar dan seterusnya. Ketika hanya dianggalkan itu, maka itu juga menjadi belenggu. Belenggu-belenggu tradisi lama itu juga bisa menjadi belenggu dari ilmu yang akan kita kuasai. Nah, ini
Maka Prof. Zaini tadi mengatakan akal kita itu bisa ditutup oleh kesombongan kita dan warisan leluhur. Nah, itu yang saya coba menggarisbawahi dari yang disampaikan Prof. Zaini. Oke, kita coba baca ayat 19. Segala yang terjadi dalam kehidupan yang luas ini mestinya dapat menuntun orang yang berhati bersih untuk beriman dan meyakini kekuasaan Allah. Burung-burung yang terbang melayang di angkasa dengan bebas bukan karena ia punya ilmu. Burung tadi terbang bukan karena dia punya ilmu. Ya. Dan berlatih keras bukan karena berlatih keras kemudian punya ilmu. Dia bisa terbang. Wong, ada jenis makhluk yang diberikan sayap, diberikan ini nggak bisa terbang itu. Ayam. Ayam itu nggak mau terbang. Padahal dia punya sayap, punya ini. Kalau mau terbang sebenarnya bisa, tapi nggak mau terbang. Kalau Mbah Maimun mengatakan binatang paling bodoh itu ayam katanya. Punya sayap itu nggak mau terbang katanya. Agar dapat menerbangkan diri dan mengendalikannya dengan terampil tanpa ada rasa takut. Demikian pula ikan yang ada di air tawar dan laut. Gak ada yang mengajari berenang. Hewan yang melata di bumi segalanya berproses dan tertata indah dan serasi. Apakah alam semesta yang indah dan berkembang serta beredar sangat tertib terjadi dengan sendirinya? Apakah keteraturan yang rinci dan berjalan tertib terjadi dengan kesendirinya? Hati yang beriman dan menyadari keterbatasannya pasti menjawab, semua itu terjadi karena dikehendaki dan diatur oleh kekuatan yang maha besar dan maha sempurna. Ialah Allah yang maha pemurah dan maha kuasa. Jadi ketika Anda ke kolam, Anda ke luar lihat burung, itu jangan berhenti sekedar yo oh burung, oh ikan, bukan begitu ya. Tapi coba luaskan renunganmu sedikit. Kenapa burung itu tidak terbang? Tidak jatuh ketika terbang. Nah, itu nanti penyelidikan ilmiah mungkin bisa membuktikan, oh bahwa kepakan segini dan sekian itu. Kenapa ada burung yang mampu berjalan sampai kiloan, ribuan kilo, ratusan kilo, terbang tidak jatuh. Kok nggak capek? Wong kita cuma begini-begini berapa kali saja udah pegel gitu ya. Ini burung kok nggak pegel tangannya, ngepak-ngepak berkilo-kilo ya. Itu kok sayapnya nggak pegel. Ya, itu yang nahan siapa? Kira-kira gitu. Ikan ya berenang sana kemari, sana kemari. Yang ngajari siapa? Ya, ya apakah itu terjadi betulan saja? Buat ikan ya begitu lahir pasti bisa berenang gitu kan. Tapi yang ngajari siapa? Kira-kira begitu. Jadi pandangan kita itu ketika melihat sesuatu itu dengan ainul basar. Jadi jangan jangan hanya dengan pandangan yang biasa itu. Kalau seorang muslim itu ulil albab itu memandang sesuatu jangan hanya pandangan biasa. Kira-kira gitu. Manusia yang unggul karena akalnya sangat sadar bahwa bukan ia mencipta dan menumbuhkan dirinya. Dan lebih sadar lagi, bukan dia pula yang membatasi dan menyudahi hidupnya. Namun apa arti akal yang cerdas? Bila kesombongan telah menutup dan menyandera hati nuraninya. Kenyataan yang dilihat dan diterima akalnya tidak serta-merta menembus benteng kesombongannya. Bahkan ia merasa lebih terhormat kalau ia mengabaikan bisikan akal dan nuraninya, kemudian mencari sandaran, sesembahan lain, hasil khayal dan pikirannya. Khayal dan perkiraan sama sekali tidak sebanding dengan hak. Apa masih pantas diragukan bahwa Allah yang menghendaki dan mencipta segala yang terjadi di alam ini? Dia yang maha pencipta, maha kuasa, dan maha mengetahui segalanya. Oke. Oke, ini saya kira renungan-renungan yang bisa kita bawa ya untuk ketika membaca di ayat-ayat tadi yang intinya ini satu ayat ini di penjelasan berikutnya masih agak panjang ya.
Kisah ayat lagi lah saya baca, ayat 20-nya ya. Ada yang tertipu oleh diri sendiri, meninggalkan petunjuk akalnya yang cerdas dan lebih merasa terhormat mengangkat benda-benda yang nilainya jauh lebih rendah untuk dijadikan panduan dan sandaran serta tujuan hidupnya. Ke sana diarahkan segala kegiatannya dan kepadanya digantungkan harapannya. Suatu pelarian yang ujungnya pasti amat mengecewakan. Mungkin mata dan hati nurani mengakui kesalahan pilihannya, tetapi kadar gengsi jauh lebih berharga dan harus dipertahankan. Benda sesembahan yang pasti hancur dan terbatas kemampuannya tidak mungkin dapat memberi perlindungan, terutama ketika seorang dituntut tanggung jawabnya terhadap dosa yang ia lakukan. Benda-benda yang dijadikan sandaran hanya dapat memberi kesenangan sementara saat kehidupan masih berada dalam lingkup materi. Tetapi mengapa mengambil yang berlaku sementara, sedang di balik itu ada sandaran yang jauh lebih kuat dan berlaku abadi? Apakah sandaran yang mereka handalkan mampu menolong bila ketentuan Tuhanmu berlaku? Mampukah benda pujaan yang serba lemah menghadang ketentuan Tuhan seperti kematian? Hidup orang yang mengingkari ajakan Quran berawal dari pelarian dari yang hak dan berlanjut sampai ke ujung kesesatan, maka makin lama mendapat kesempatan makin jauh dari kebenaran. Mereka hidup di alam tipuannya sendiri. Kasih sayang Allah diacuhkan, kesempatan menuai kebahagiaan purna disia-siakan. Bukan Allah yang tidak sayang, tetapi karena sombongnya ia menolak yang benar, lalu mengambil jalannya sendiri yang terbuai khayal dan impian. Mereka telah sesat dan rugi. Oke, ini bahasa beliau ya. Indah sekali, sangat puitis dan memang membawa renungan kita. Baik, saya kira itu dulu, saudara sekalian, sampai ayat 20 dulu. Dan besok kita teruskan lagi di ayat-ayat berikutnya, masih di surah Al-Mulk. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan bermajelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.